Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selamat berhari Minggu yang cerah ini ya. Oke, memasuki pekan ke-6 BRI Liga 1, kita akan disuguhkan oleh duel El Clasico, duel sengit, laga syarat gengsi, yaitu Persija akan berhadapan dengan Persib Bandung di Sijalak Harupat pada hari Senin besok. Oke, ini adalah pertandingan duel yang sangat kita tunggu-tunggu. Sehari menjelang laga, tensi sudah semakin meninggi, sudah semakin memanas. Persib Bandung memperingati kepada para supporter Persija, yaitu The Jackmania, untuk tidak hadir ke Stadion Sijalak Harupat karena sesuai dengan regulasi pun tidak membolehkan supporter tim tamu untuk datang ke kandang lawan ya. Nah, karena hal ini tentu sangat merugikan bagi kedua belah pihak, bagi penyelenggara maupun bagi supporter, pasti akan terkena denda atau sanksi dari Komdis PSSI. Nah, dari Viking sendiri pun tidak akan menjamin bahwa jika ada kelompok supporter dari Persija yang datang ke Sijalak Harupat, bahwa apapun kerugian yang diderita nanti kalau misalnya datang, ya dia tidak bertanggung jawab, karena memang sebelumnya sudah memperingatkan untuk tidak hadir ya, dan memang seharusnya pun tidak usah datang ya. Jadi silahkan saja bagi para The Jackmania untuk menyaksikan dari layar kaca ataupun menghadiri acara-acara nobar yang diselenggarakan oleh panitia kelompok supporter ya, disesuai dengan zonanya masing-masing. Oke, tensi terus semakin meninggi, semakin memanas. Bojan Hodak tentu jauh sebelum laga ini sudah mempersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat matang, apalagi sebelum laga ini dia harus menghadapi Asian Champions League 2, menghadapi Port FC ya. Dan kita tahu pada saat itu Persib Bandung tidak tampil dengan komposisi pemain yang full, yang pemain-pemain inti ya. Jadi di situ hanya menurunkan pemain lapis yang kedua ya, seperti Rian Kurnia. Penyerangnya juga hanya Dimas Derajat. Nah, Tyron Delvino, Ciro Alves, dan Mark Locke ini hanya diturunkan di paruh babak kedua ya. Ini tidak full di babak kedua, tetapi di paruh akhir babak kedua baru mereka diturunkan, dimasukkan, sehingga memang ya hasilnya pun Persib Bandung mengalami kekalahan dari Port FC 0-1 ya. Dan tentu saja ini sangat merugikan, dan juga tentunya secara mental ya. Secara mental Persib Bandung harus meningkatkan kembali kepercayaan dirinya, meningkatkan kembali semangatnya untuk meraih hasil positif pada laga berikutnya ya. Kita tahu selain masalah mental yang harus ditingkatkan kembali, juga masalah fisik, dikarenakan memang waktu persiapan dari Persib Bandung ini sangat mepet dengan jadwal yang sangat padat ya. Dari Liga 1 pekan ke-5 itu jaraknya hanya istirahat 3 hari ya, untuk menghadapi selanjutnya melawan Port FC. Lalu dari pertandingan kemarin Port FC hari Kamis menjelang duel sengit melawan Persija, ini hanya butuh waktu 3 hari juga, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin harus menghadapi El Clasico. Sangat tentunya pertandingan yang syarat gengsi, syarat hegemoni, yang mana ditunggu-tunggu oleh seluruh pasang mata para pencinta sepak bola tanah air, khususnya Jawa Barat, DKI Jakarta dan sekitarnya ya. Dan bahkan Bojan Hodak sendiri menyebutnya ini adalah sebagai derby Asia Tenggara ya, luar biasa ya. Artinya memang pertandingan ini syarat dengan gengsi, syarat dengan hegemoni, dan semua menginginkan kemenangan. Bukan hanya pemain, semua official supporter mendambakan
ketika bertemu dengan lawannya Persija atau Persib harus menang ya. Ini udah luar biasa. Sudah seperti Real Madrid dan juga Barcelona, El Clasico ya. Nah, inilah makanya bukan hanya persiapan fisik tetapi juga mental ya yang harus dibangun. Mental yang harus dipersiapkan ya dengan baik. Abah Umuh Mukhtar ini meminta kalau bisa laga El Clasico ini diundur ya. Diundur ya karena memang persiapan dari Persib Bandung ini selalu dengan jadwal yang padat ya, yang mepet, sehingga persiapan untuk recovery kembali, kebugaran fisik dan staminanya nanti sangat kurang ya dibandingkan dengan Persija mungkin yang memang tidak ada laga internasional, hanya fokus di Liga 1 ya. Tetapi kan kita tahu juga Persija sama Persib juga ada kendala yang sama ya, yaitu di lini penyerangan. Pasti keduanya akan fokus pelatih itu untuk memperbaiki itu ya. Ya dalam 2 laga terakhir ya seperti Persija ya, misalnya Carlos Peña ini sangat menyesalkan atau sangat menyayangkan ya dari 2 laga terakhir ya. Jadi apalagi Persija mengalami kekalahan yang cukup telak dari PSBS Biak 1-3 dan laga terakhir di kandang bermain 0-0 melawan Dewa United. Padahal di situ peluang banyak sekali ya yang didapatkan oleh para penyerangnya seperti Gustavo, Witan dan juga Rio Matsumura, tetapi tidak bisa mengeksekusinya menjadi sebuah gol dan kemenangan pun gagal untuk diraih ya. Nah, ini menjadi evaluasi lagi-lagi khususnya kepada Gustavo Almeida ya. Ini hat-trick pertama kali ya melawan Barito Putra, ini menjadi hat-trick yang pertama dan terakhir ya. Ya karena setelah itu dia absen untuk mencetak gol ya. Absen untuk mencetak gol ini dilema ya, masalah. Jadi awal di pertandingan pertama sudah bagus dengan mencetak hat-trick, tapi selanjutnya dia puasa gol ya. Ya ini jangan seperti itu ya. Jadi ini ada masalah di padahal peluang dari Gustavo ini banyak sekali ya, banyak sekali, tetapi dia tidak bisa mengeksekusinya menjadi gol. Lalu Persib Bandung pun mengalami masalah yang sama ketika DDS mengalami cedera yang cukup lama juga, beberapa pertandingan dia absen ya. Pada saat terakhir dia melawan Dewa United dengan skor 2-2, dia sudah absen di situ ya karena cedera. Nah, lalu posisinya digantikan oleh Dimas Derajat dan juga Tiron Delvino, tetapi kan Dimas Derajat belum prima kondisinya, artinya belum maksimal ya, belum bisa memberikan kontribusi yang baik. Baru 1 gol yang dilesakan oleh Dimas Derajat sejauh ini ya. Justru malah Tiron Delvino yang luar biasa, dia meraih 3 gol. Ketika terakhir dia mencetak gol melawan PSIS Semarang, dan bahkan ketika melawan Dewa United dia mencetak brace dengan 2 gol ya. Ini kan luar biasa. Jadi di situ ada ya ini false nine-nya ya, Tiron Delvino di kanan dan juga Ciro Alves sebagai wingernya, dan nanti posisi DDS kemungkinan masih ditempati oleh Dimas Derajat seandainya nanti DDS belum bisa diturunkan ya. Tetapi saya rasa kemungkinan DDS bisa diturunkan ya, mungkin tidak full ya, tidak full, entah itu di awal ataupun di akhir laga. Ya kita nantikan aja ya, karena memang peran dari DDS ini sangat vital ya, walaupun main tidak maksimal atau tidak full, paling tidak dia bisa diturunkan lah ya. Lihat data dan statistik dari pertemuan kedua tim ini ya, dimana keduanya saling mengalahkan, saling posisinya berimbang lah ya, sama kuat. Kita lihat data pertemuan terakhir Persib dan Persija. Oke.
Nah, dari pertemuan 10 terakhir Persija dan juga Persib memang berakhir imbang ya, artinya sama kuat. Persib meraih 4 kemenangan, Persija pun 4 kemenangan dengan 2 kali seri. Tetapi kalau dilihat dari 5 laga terakhir ini Persib unggul ya dengan 3 kali kemenangan, 1 kemenangan Persija dan 1 kali draw. Nah, ini memberikan satu motivasi juga bagi Persib Bandung bahwa memang selama di akhir-akhir ini dia memiliki performa yang lebih baik. Untuk musim sebelumnya ketika masih ditangani oleh Thomas Doll, ini Persib menang di kandang di GBLA dengan skor 2-1, lalu di GBK dengan skor 1-1 ya, imbang ya. Artinya secara 2 pertandingan terakhir kemarin atau di musim kemarin ini Persib masih unggul dengan 1 kemenangan dan 1 draw. Nah, kita lihat dari sisi pelatih ya. Dari sisi pelatih, nah Carlos Peña ini baru di Indonesia, jadi dia sebelumnya belum pernah melawan Persib Bandung, dan tentunya juga ketika dia melatih Persib atau melatih Persija, dia belum sekalipun bertemu dengan Persib Bandung ya. Artinya belum ada secara secara pengalaman, Carlos Peña belum pernah berhadapan langsung dengan Persib Bandung. Berbeda dengan Bojan Hodak, musim lalu dia sudah menghadapi Persija 2 kali ya, dengan hasil imbang 1-1 di GBK dan juga menang 2-1 di GBLA ketika Persija masih dilatih oleh Thomas Doll. Jadi ini perbedaannya ya. Nah, jadi kemungkinan peluang untuk menang dari ini head to head pelatih ya, Bojan Hodak lebih unggul ya. Bojan Hodak lebih unggul dibandingkan Carlos Peña karena dia sudah punya pengalaman 2 kali berhadapan dengan Persija dan itu posisinya dia unggul. Dari sisi pemain ya, head to head antara penyerang di depan, DDS masih cedera dan baru mencetak 2 gol. Tetapi di situ ada Dimas Derajat dan Tyrone Delfino, juga Ciro Alves yang sudah memberikan banyak assist ya. Sejauh ini Ciro Alves mengumpulkan 4 assist, top skor atau top assist ya. Lalu di situ ada Tyrone Delfino dengan 3 gol dan Dimas Derajat 1 gol. Lalu di sisi Persija, di sini ada Gustavo Almeida dengan 3 gol. Lalu juga ada Rio Matsumura 2 gol. Memang keduanya sejauh ini ya, atau di beberapa laga terakhirnya memang mengalami kemunduran atau paceklik gol. Tapi disinilah laga ini ya pembuktiannya. Siapa yang terbaik dan siapa yang bisa meraih momen ini ya, bisa meraih keberuntungan juga, karena memang pasti dibutuhkan keberuntungan. Oke, sampai di sini. Oh ya, sebelum berakhir saya mau update dulu tentang kasus Bobotoh yang diduga diintimidasi di ruang ganti pemain. Nah, ini sangat disayangkan ya dengan kejadian seperti ini ya. Ya, kejadiannya terjadi pada laga Persib Bandung melawan Thai Port FC. Ya, memang ada kata-kata kasar atau secara lisan ini memaki atau mencaci pemain dan ofisial ya, sehingga mengundang steward dan juga para pemain ini untuk terlibat ya dalam kasus ini ya. Ya, intinya kita harapkan ini yang terbaik penyelesaiannya, dan sampai saat ini Bobotoh terus melakukan demo terhadap Persib Bandung untuk melakukan 5 tuntutan. Yang pertama, Viking dalam hal ini atau Bobotoh ini bersama atau mendukung korban pelaku intimidasi. Lalu tuntutan yang kedua, agar mengutuk keras intimidasi yang dilakukan oleh staf ofisial dan juga steward yang ada di lapangan di stadion ya. Lalu yang ketiga, tuntutan yang ketiga dari Bobotoh juga mengutuk
kejadian atau secara verbal dari steward terhadap bobotoh wanita. Ya ini yang tidak mengenakan juga ya mungkin kata-katanya. Lalu yang keempat pastinya menuntut pihak Persib untuk menginvestigasi secara terbuka, secara menyeluruh tentang kasus ini ya, karena jangan sampai ini terjadi seperti mengambang atau bola liar di kalangan supporter bobotoh khususnya ya, dan juga di dunia medsos. Lalu yang terakhir pastinya mengharapkan kepada Persib untuk menindak secara tegas oknum-oknum pelaku-pelaku dalam kasus intimidasi ini ya, siapapun itu, jadi harus ditindak tegas. Nah itu update terakhir dari demo bobotoh di Geraha Persib Bandung. Nah sampai di sini silahkan bagi teman-teman dari The Jack maupun bobotoh berikan pendapatnya, sarannya, dan juga tentunya skor prediksi kalian tulis di komentar. Oke, salam, terima kasih.